Ada 3 foto, yaitu foto Pak D, foto Papi. anaknya Pak D, dan foto si Papi ini. Papi. Tapi dalam video tersebut anak korban ini menunjuk ke 3 foto tersebut. Jadi tidak memilih salah satunya, tapi menunjuk 3 foto. Diambil tersebut. semuanya, tiga-tiganya. Dipilih semuanya. Tiga-tiganya. Jadi hakim pun, majelis hakim pun dalam hal ini tuh juga mengatakan, wah kalau kayak video kayak gini ya nggak bisa menjadikan bukti karena kan tidak menunjukkan apapun. Nah itulah dasar pokok diperlukannya alo anamnesa. Begitu saya tanyakan kepada saudara saksi ahli, nggak paham. Di dalam BAP hasil asesmen itu menyatakan, ini ada BAP-nya kita terima, bahwa saudara saksi ahli dari psikolog klinis ini nggak yakin, ya kan? Masih belum bisa. Tidak bisa menentukan. Tidak bisa menentukan. Bahkan di keterangan awal, beliau juga bilang, saya kesulitan. Menurut kami, menurut penilaian kami, tim kuasa hukum itu inkonsistensi. Karena Inkonsisten. di awal dia ngomong apa, nanti di akhir nanti jawabnya apa. Jadi kami menyampaikan kepada majelis hakim bahwa keterangan ahli ini inkonsistensi karena tidak kesesuaian antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lainnya. Apalagi keterangannya itu tidak sama seperti yang ada di BAP. Kita saat ini mau update terkait sidang keempat ya kemarin itu. Iya. Ya, sidang keempat kasus bayi Batita. Ya, Batita lah ya, anak 2 tahun lebih sedikit ya, 3 tahunan sekarang, yang dibeli oleh bapak kosnya, tapi yang dijadikan tersangka dan saat ini menjadi terdakwa karena sudah masuk di dalam proses persidangan, yaitu ayah kandungnya sendiri. Nah, terkait sidang kemarin itu gimana, Bud? Mulai dari sidang kemarin itu jaksa agenda saksi ahli ya. Saksi ahli, tapi dari pihak jaksa dari CPU. CPU-nya menghadirkan 1 orang saksi ahli, yaitu dari UPTD, dia psikologis klinis. Cuman 1 saksi aja, sama 1 ahli aja yang dihadirkan oleh jaksa. Cuman 1 ahli aja, yaitu psikolog klinis ya, psikolog klinis dari UPTD ya. Cuman yang agak membingungkan kemarin itu saksi ahli kan seharusnya sudah paham dan mengerti basic lah ya, basic yang dibutuhkan dan harus diperlihatkan dalam suatu persidangan itu adalah CV, ya kan? CV itu yaitu sebagai apa, pendidikannya apa, seperti apa itu harus ada, dan terkait surat tugasnya terkait memberikan keterangan di dalam persidangan tersebut itu harus ada surat tugas dari instansi yang dimana dia bekerja. Sekarang saksi ahli seperti kita memakai saksi ahli pidana dari UGM, dari UNER, dari mana, itu akan selalu memberikan CV-nya. Oh, CV ini dan ada surat tugas mengenai memberikan kesaksian terkait perkara ini dalam persidangan. Itu kemarin gimana? Kemarin sih ahli tidak menghadirkan, jaksa minta untuk diberikan minggu depannya. Kami dari kuasa hukum sih tidak bermasalah itu karena kan kita fokus ke materinya aja, kita fokus mau memberikan keterangan apa sih saksi ahli ini, karena kan memang kalau dari keterangan saksi-saksi sebelumnya itu memang tidak relevan atau belum membuktikan terkait tindakan yang memang didakwakan oleh klien kami. Makanya nggak ada relevansinya sama sekali. Makanya kami fokuskan ke oke, nggak apa-apa memang kalau minggu depan dan materinya aja yang kita gali ya. Jadi sebetulnya yang patut diketahui di sini buat pengalaman semuanya bahwa jikalau ada keterangan saksi ahli maka wajib untuk menunjukkan CV. Kedua adalah wajib untuk memberikan atau menunjukkan surat tugas di dalam suatu persidangan. Jadi
menandakan bahwa beliau ini memang mempunyai kompetensinya, ada supaya tidak dipertanyakan. Nah, cuman kemarin sempat ada beberapa yang tanya, loh kok lu terima, harusnya kan bisa ditolak ya kan. Cuman dari kita berpikir, kita bukan hanya berpikir untuk mengadi-ngadi lah, udahlah kita fokus kepada pokok permasalahannya aja, yaitu di mana kita ingin menggali dari metode-metode mereka itu bagaimana dan seperti apa. Cuman satu hal yang patut kita garis bawahi bahwa kita ini mendapatkan video dan ternyata video itu adalah potongan-potongan. Berupa potongan-potongan yang kita tidak mendapatkan selengkapnya. Dari mana kita tahu? Ternyata ya taunya pada waktu memberikan keterangan di sana diputarkan video-videonya itu di situ kita, loh ini kita nggak ada, loh ini kita nggak punya, loh ini gimana lah. Dari situlah akhirnya kita memohonkan di muka persidangan untuk bisa mendapatkan video keseluruhan secara utuhnya. Ya ibarat orang kalau kemarin menurut keterangan saksi ahli kan ada 7 assessment ya. 7 assessment. Assessment itu 7 kali pertemuan, itu ya seharusnya ada 7 video. Dari awal hingga akhir ya. Yang dimana kemarin saksi ahli juga menjelaskan ada yang anak ini berpindah-pindah ruangan. Cuman kita nggak mendapatkan video yang itu bagaimana berpindah-pindah ruangannya seperti apa, kita nggak tahu. Nah, ke pokok materinya, boleh kamu jelaskan? Intinya sih ahlinya itu dari 7 kali asesmen itu si korban ini menurut keterangan ahlinya itu baru menyebutkan kata papi itu pada pertemuan ke 5, 6 atau 7, 3 pertemuan. Tapi ketika kita melihat videonya yang ditunjukkan oleh jaksa, karena kan dalam hal ini pembuktian itu adanya itu pembuktian ini tuh harusnya kan jaksa menunjukkan video. Ada 3 video yang ditunjukkan oleh jaksa. Yang pertama itu video waktu memainkan boneka Praga, waktu korban memainkan boneka Praga dan di situ belum mengatakan apa-apa. Yang kedua yaitu full potongan video sekitar 2 atau 3 menit yang dimana korban ini ada 3 foto, yaitu foto Pak D, foto anaknya Pak D, dan foto si papi ini. Tapi dalam video tersebut anak korban ini menunjuk ketiga foto tersebut. Jadi tidak memilih salah satunya tapi menunjuk 3 foto diambil tersebut. Semuanya, tiga-tiganya. Dipilih semuanya. Jadi majelis hakim pun dalam hal ini tuh juga mengatakan, wah kalau kayak video kayak gini ya nggak bisa dijadikan bukti karena kan tidak menunjukkan apapun. Karena dia nyebutnya papi, tapi dia itu menunjukkan 3 foto tersebut, nggak menunjuk, nggak ngomong papi, hanya ngambil ketiga-tiga. Ketika ditanya siapa yang ini, awalnya itu mengambil foto papi ya. Kalau dari segi kami sih wajar karena kan memang seorang anak kalau ngeliat foto orang tuanya pasti ya diambil lah foto orang tuanya. Terus yang kedua ketika ditanya lagi dan ketika foto itu dirubah posisinya sama ahli, itu dia menunjuk foto yang lain. Ketika dirubah lagi menunjuk foto lain. Jadi bias. Tiga-tiganya lama-lama ya. Bias. Jadi video itu bias, tidak memiliki nilai pembuktian sama sekali. Namun ketika video ketiga ditampilkan, itu jaksa langsung meminta kepada majelis hakim untuk menunjukkan video di menit tertentu. Di situ kami merasa keberatan karena video itu saya cek durasinya sekitar 32 menit tapi hanya ditunjukkan potongan sekitar 10 detik saja, 20 detik, anggaplah kita ambil 20 detik yang dimana saat itu korban ini hanya menyebut kata papi. Kalau kita hanya menampilkan video sepotong itu kan video sepotong itu bisa memiliki berbagai makna, tapi kalau kita melihat full video itu kan maknanya berbeda. Kita tidak memahami keseluruhannya. Ya, kita tidak tahu alasan korban ini menyebut papi itu apa. Oleh karena itu kami dari tim kuasa hukum terdakwa meminta kepada majelis hakim agar diberikan seluruh video yang dijadikan bukti oleh jaksa, yang diserahkan penyidik kepada jaksa untuk dijadikan barang bukti, untuk diserahkan kepada kami agar kami bisa menilai secara keseluruhan bukti tersebut seperti apa dan kita bisa menilai buktinya itu seperti apa, dan nantinya kita berharap kita maunya agar
bukti yang akan diserahkan kepada jaksa itu nanti kita tampilkan kepada hakimnya gitu. Untuk kita nilai bersama-sama lah. Jadi bukan kita, memang tugas kami adalah sebagai penasihat hukum adalah untuk membela klien kami, tapi kan yang jadi fokus kami adalah untuk mencari kebenaran dari kasus ini. Apakah benar klien kami itu memang melakukan tindak pidana tersebut, ataukah memang karena viralnya kasus ini maka menjadi terburu-buru, atau yang penting sudah ada. Ya itu ya, makanya kami mau biar kasus ini tuh terbuka dan memang kebenarannya itu ada. Intinya itu sih kalau dari kasus yang kemarin. Terus yang kedua, keterangan ahli ini menurut penilaian kami tim kuasa hukum itu inkonsistensi, karena di awal dia ngomong apa, nanti di akhir nanti jawabnya apa. Jadi kami menyampaikan kepada majelis hakim bahwa keterangan ahli ini inkonsistensi karena tidak kesesuaian antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lainnya, apalagi keterangannya itu tidak sama seperti yang ada di BAP. Mungkin sudah ada. Cuman mungkin ada satu hal yang saya tambahkan, bahwa inkonsistensi tersebut dan juga ada beberapa hal yang dimana sebetulnya kita sendiri itu bukan ahli psikolog ya kan, tapi kan jikalau kita menghadapi permasalahan tersebut kita harus belajar. Dimana saya pada malam sebelumnya saya belajar dan saya juga banyak berkomunikasi dengan psikolog atau mungkin orang yang terlibat PPA. Saya ingin mempelajari teknik-teknik apa sih, metode mungkin apa seperti gimana gitu ya. Dan akhirnya ada satu menemukan bahwa metode yang harus dilakukan terhadap kasus terutama anak ya, terutama menyangkut anak, yang dimana anak ini kan perilakunya kan berbeda-beda, setiap anak itu seperti apa, bagaimana. Nah, terkait dengan psikolog anak ini, itu metode dasarnya itu seharusnya itu ada yang namanya aloanamnesa. Nah, aloanamnesa itu adalah suatu metode di mana psikolog ini sebelum memulai asesmennya, dia itu harus mengumpulkan segala informasi terkait korban dari orang-orang terdekatnya. Ya terutama bisa dibilang orang tuanya lah ya. Itu tujuannya apa? Ya tujuannya untuk memahami bahasanya anak ini, kebiasaannya anak ini. Halo, boleh kita ketahui ya, yang punya anak saat ini, saya punya anak 3, ini punya anak 2. Semua yang punya anak lebih dari 1 ya, buat kalian semua, bukan anak 2, 3, 4. Ya, kemarin juga dalam persidangan saya sampaikan, buat kalian semua yang punya anak, coba perhatikan ya. Anak 2, 3, 4 itu aja, walaupun anak kita sendiri, tapi pasti nggak akan mungkin sama. Iya kan? Sama nggak? Bahkan anak kembar identik aja nggak sama, ya kan? Itulah tujuannya aloanamnesa itu sebelum melakukan asesmen, mengenali dulu bahasa anak ini, kebiasaan-kebiasaan, supaya nggak salah tafsir, ya kan? Gitu loh. Ibarat kata logikanya yang misalkan tidak memahami, ibarat kata gini, kita ini semisal mau test drive mobil. Kita yang harus kita lakukan sebelum test drive kan kita harus memahami mobil ini kan. Oh, mobil ini setirnya gimana, remnya di mana, ya kan, handremnya di mana. Nggak mungkin kan kita mau test drive itu tanpa memahamin ini mobil, langsung asal masuk, masuk jurang, ntar nabrak, nanti nggak ngerti remnya di mana, ya kan. Nah, itulah dasar pokok diperlukannya aloanamnesa. Begitu saya tanyakan kepada saudara saksi ahli, nggak paham. Dan jawabnya cuman, ya itu saya langsung melakukan asesmen yang pertama. Langsung saya bilang, maaf. Saya jelaskan, aloanamnesa itu ada pengumpulan bukti. Oh ya sudah, masukkan aja dalam ini nanti ya, keterangannya dalam pembelaan begitu. Jadi saya pikir, oh keren ya, itu satu. Yang kedua adalah bagaimana bisa inkonsistensi tersebut seorang saksi ahli, kan dalam pemeriksaan itu kan
melalui penyelidikan di kepolisian itu, asesmen dari psikolog, hasil dari asesmen ini keluar, itu kan untuk yang menjadi dasar dari kepolisian itu mengambil sikap, ya kan, menentukan jikalau ada tersangkanya, siapakah tersangkanya tersebut, ya kan. Nah, di dalam BAP hasil asesmen itu menyatakan ini ada BAP-nya kita terima bahwa saudara saksi ahli dari psikolog klinis ini nggak yakin, ya kan, masih belum bisa, tidak bisa menentukan. Bahkan di keterangan awal beliau juga bilang saya kesulitan, ya kan. Dalam kesaksiannya tuh saya kesulitan di dalam sehingga dibutuhkanlah bantuan dari psikolog forensik. Jadi yang di mana prosesnya ini lucu. Jadi bagaimana meminta bantuan psikolog forensik untuk komunikasinya saat itu hanya melalui by Zoom. Dan hanya sekali ya kayaknya ya, Zoom. Tidak bertemu, tidak menjelaskan bagaimana. Saya agak mikir, kemarin saya bertemu dengan seseorang terkait dengan kasus ini untuk berbincang-bincang dengan orang kemanusiaan yang bergerak di kemanusiaan aja, mereka harus bertemu dengan saya, bertemu tatap muka, bukan yang halo gimana, pokoknya begini, pokoknya kan nggak bisa ya. Ini kan menyangkut dengan yang banyak hal-hal yang harus dijelaskan terkait permasalahan ini nih, seperti ini, anak ini apalagi masih anak segitu kan ya. Nah, ini hanya melalui Zoom. Tadi nggak tahu. Oke, satu. Lalu yang di mana dinyatakan dia dari awalnya yang bilang saya masih belum bisa memastikan, ya kan, karena itu butuh bantuan. Tetapi itu juga berkesesuaian dengan BAP ya kan, bahwa beliau kesulitan sehingga membutuhkan psikolog forensik. Psikolog forensik juga di dalam BAP-nya menyatakan bahwa dia tidak bisa menentukan karena metode yang dia pakai pun hanya 50%. Ada tertulis 50%. Wah, tapi amazingnya di sini saudara saksi ahli psikolog yang klinis kemarin di akhir begitu ditanya, ya kan, bagaimana terkait asesmen Anda, hasilnya bagaimana, apa menurut Anda, ya kan, hasilnya bagaimana? Fix. Dia bilang fix, saya yakin bahwa Papi lah pelakunya. Ya, Papi lah pelakunya, kita punya rekamannya karena kita merekam. Fix, Papi lah pelakunya. Berapa persen? 80%. Amazing. Ya, kita lihat hasil videonya ya, di mana yang kemarin sempat kita bantahkan ya dari kuasa hukum dari kita kan membantah. Bagaimana Anda menyatakan fix sementara di dalam ini? Loh itu kan hasil saya. Loh itu kan ini kan keterangan. Oh, ini jadi kayaknya seolah-olah dibuat ya wis iki wilayahku ya sak karepku. Nah ini yang pusing ya kan? Karena di dalam penyidikan ini kan harus berkelanjutan, berkesesuaian. Kan ibarat orang pemeriksaan ya. Oh ya awal ini hasil dari pemeriksaan dari saya. Lalu besoknya di dalam persidangan hasilnya begini tapi saya rubah lagi. Oh ya enggak, itu kan ini ya ini hasil saya, pemikiran saya saat ini misalkan. Kan gimana menurutmu ya? Kalau kayak gitu ya. Jadi ibaratnya orang, ibarat dosen ini ya, tertera. Bu dosen nilainya sudah masuk nih ke dalam nilai ya. Nilainya sudah tertera nih misalkan 50. Lalu dosennya besoknya bilang, enggak, loh Bu, kok itu kok hasilnya 5? Enggak, 80 kok, 80. Loh, Ibu, loh masa loh Bu ini Bu 50 Bu, ini Bu. Kok bisa loh Ibu kok 50 kok ini? Loh ya ini kan hasil saya. Jawabannya itu kayak seperti itu. Silakan nilai sendiri. Ya. Jadi itulah update-an dari kita yang jadi buat kita tuh kayak agak gitu ya. Gitu ya. Dan satu lagi hal, kemarin itu saya menanyakan terkait dari bahwa korban ini kan masih anak-anak ya, apalagi 2 tahun, 3 tahun. Bagaimana dengan false memory? Ingat ya kemarin? Dan saksi ahli menjawab dengan tegas, tidak ada. Ya, tidak ada false memory. Bahwa keterangan saksi ahli ini mau menyatakan bahwa korban yang anak kecil ini
tidak pernah ada imajinasi. Karena first memory itu terkait dengan imajinasi anak yang masih berkembang, bro. Jadi kadang-kala anak itu kan nggak bisa membedakan memori-memori antara imajinasinya dia dengan yang faktanya, kenyataan. Jadi itulah yang dinamakan fase false memory. Saya bukan ahli. Coba ya yang mungkin ahli psikolog bisa menambahkan. Saudara saksi ahli yang psikolog klinis secara tegas, jelas menjelaskan tidak ada false memory. Wow, berarti secara tidak langsung apa yang dikatakan korban harus dianggap benar dong. Karena kan itu tadi saudara saksi ahli menyatakan tidak ada false memory terhadap korban. Berarti video-video yang diunggah oleh ibu korban dari anak dan anak yang pada saat kita jumpai dan itu mengatakan Pak D dan menunjuk air vitalnya begitu kita tanya, emang Pak D pegang apanya, ya kan? Langsung menunjuk, itu berarti harus dianggap benar loh. Nah ini tolong ya disambungkan kepada majelis hakim, saya mohon untuk bisa menilai dan menyimpulkan sendiri. Kepada semua teman-teman, warga follower semuanya, jikalau kalian ingin adanya keadilan ditegakkan, ayo kerjasamanya dong. Jangan hanya ngurusin artis begitu booming ya. Ini orang nggak mampu loh. Benar-benar ya. Anaknya udah dirusak, bapaknya dipenjarahin, dan ibunya terancam laporan pidana juga. Jikalau kalian di posisi seperti ini, jangan merasa kalian, wah nggak ambil pusing, bukan. Begitu ini kena ke kalian, kalian akan ngerasakan gimana sakitnya. Ya. Dan untuk menegakkan keadilan, effortnya itu nggak main-main. Kita itu subuh nggak tidur, kalau saya nggak tidur. Karena saya jam 2 kan harus siap-siap, jadi saya malam pun masih belajar, jadi nggak tidur sampai malam lagi jam 12-an. Itu nggak tidur, dari kepala saya kayak pening. Jadi kalau kalian bilang, kalau kalian abaikan, alah nggak mau ambil pusing ini penting, ya itulah celah bahwa kalian memberikan tempat kepada kejahatan itu untuk lebih berkuasa lagi. Maka jangan protes, jangan teriak-teriak saat kejahatan dan ketidakadilan itu menyentuh kalian. Ya, share video ini ke seluruh teman-teman kalian dan supaya konten ini bisa memberikan manfaat kepada kalian, pemahaman kepada kalian untuk bisa lebih memahami di dalam dunia hukum, apalagi dalam persidangan ya. Buat kalian semua sehat selalu, jaga diri kalian supaya kalian tidak terseret ke dalam permasalahan hukum ya. Semoga bermanfaat. Saksikan terus update persidangan selanjutnya yaitu saksi ahli forensik ya. Kemarin jaksa mengatakan bahwa minggu depan akan menghadirkan 3 orang ahli. Kita tunggu saja apakah memang 3 atau lebih dari itu atau kurang dari itu. Atau kurang dari itu kita nggak tahu ya. Karena memang kan pembuktian itu memang kewenangannya ada di jaksa. Ya, oke. Saksikan terus dan support kami terus, dukung kami terus demi untuk kedepannya agar penegakan keadilan bisa benar-benar ditegakkan, bukan hanya kepada artis ya. Kalau saya pikir seorang artis aja bisa dibegitukan. Ya, artis loh, artis. Nikita Mirzani bisa gitu. Nah, bisa kalian bayangkan gimana terhadap orang yang benar-benar bawah ya. Salam sehat semuanya.